يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi washabihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatiz, para hujaj, para hadirin sekalian, wabil khusus guru kita Ustaz Haji Nurzain Alam SAG, nafa'ana Allah bi kulli hayatih wa bi ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala berbagai nikmatnya, baik nikmat iman, Islam dan sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana biasa setiap malam Kamis dengan kajian kitab Nasaiul Ibad di Masjid Al-Anwar ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Hadratil mukarramin, marilah kita awali pengajian pada malam hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Kita kirimkan pahala Al-Fatihah ini untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para guru kita, baik yang masih ada maupun telah tiada. Kita kirimkan juga pahala Al-Fatihah orang berjasa dalam mewakafkan hartanya, mewakafkan tanahnya untuk orang berjasa pembangunan dan pengembangan Masjid Jami Al-Anwar. Dan juga kita kirimkan pahala Al-Fatihah untuk pengarang kitab yang kita telah kaji dan akan kita kaji pada malam hari ini. Ala haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Baiklah para hadirin, kita dengarkan pengajian dipimpin oleh guru kita Ustaz Haji Nurzain Alam SAG. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya kan. Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para hujjaj, para asatizah, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur malah senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Selawat teriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita kumpul di tempat yang amat sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini benar-benar bisa mendatangkan hikmah dan manfaat untuk hidup dan kehidupan kita, baik untuk kehidupan kita di dunia ini, terlebih-lebih kelak untuk kehidupan kita di akhirat. Mari sama-sama kita lihat kitab kita kembali. Kita mundur ke belakang ya biar enak. Wal maqalatul ashiratu, adapun maqalah yang ke-10. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa isi sabda beliau? Al-afiyatu ala asyrati aujuhin. Ada yang membaca asyaratin, asyrat. Al-afiyatu ala asyrati aujuhin. Adapun yang namanya afiyah, afiyah itu bisa memiliki pengertian, beberapa pengertian. Afiyah menurut arti atau pengertian asalnya yang kita ketahui adalah kesehatan zahir batin, itu afiyah. Itu yang kita ketahui secara sama-sama. Itu biasanya kalau afiyah berarti sehatnya luar biasa dah, sehat walafiat. Juga pengertian afiyah berarti kebahagiaan yang utama dan pertama, itu afiyah juga, dengan berbagai macam rujukan, dasar, dalil itu ada semua. Kalau yang afiyah diartikan kebahagiaan yang utama dan pertama, itu pada satu saat su'ila ahadul hukama mahya sa'adah. Itu satu ketika salah seorang hukama ditanya, apa sih yang namanya kebahagiaan yang utama dan pertama itu? Maka ulama menjawab, ahadul hukama menjawab, faqala afiyatun fid dunya wa afun fil akhirah. Nah, isi afiyah itu berarti. Terus kalau afiyah mengandung pengertian kebagusan yang utama dan pertama, pada saat kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, sehingga kalimat hasanah itu ditafsirkan oleh para mufassirin dengan beberapa penafsiran. Ada yang menafsirkan dengan kata ilman, ada yang menafsirkan dengan kata ibadatan, ada yang menafsirkan dengan kata wa ismatan minadz-dzunub, ada yang menafsirkan wa syahadatan, ada yang menafsirkan wa ghanimatan, ada yang menafsirkan wa syihatan, ada yang menafsirkan wa kafafan, ada yang menafsirkan wa taufiqan lil khair. Itu. Jadi ada 3 tuh pengertiannya. Bisa berarti kebahagiaan yang utama dan pertama, bisa berarti kesehatan zahir batin, bisa berarti kebaikan atau kebagusan yang pertama dan utama. Jadi al-afiyatu ala asyrati awjuhin. Adapun yang namanya afiyah itu terdiri dari 10 macam. Khamsatun fid dunya, 5 itu ada di dunia. Jadi afiyah 5 itu ada di dunia. Terus berikutnya wa khamsatun fil akhirati, dan 5 lagi kelak nanti ada di akhirat.
Fa ammal lati fid dunya, adapun 5 yang berada di dunia, maksudnya adapun perkara-perkara 5 yang sudah disebutkan itu yang ada di dunia, fahia, maka 5 perkara afiyah yang ada di dunia itu, yang pertama adalah al-ilmu, ilmu. Maka Imam Abu Aswad Ad-Du'ali, tidak ada satu apapun di muka bumi ini yang bisa mengalahkan ilmu, nggak ada. Oleh karena itu di Al-Quran ayat yang kita sudah hafal itu berbunyi yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi orang mukmin aja kalah sama orang berilmu dengan tingkatan beberapa derajat. Nah, Imam Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini luar biasa. Imam Ibnu Abbas menafsirkan bahwa lil ulama'i darajatun fawqal mu'minin bi sab'i mi'atin darajatan, kata beliau. Derajat orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang-orang yang berilman itu memilikinya nggak tanggung-tanggung, itu beberapa derajat. Yang dimaksud tingkatan orang yang berilmu lebih tinggi daripada orang beriman itu bisab imiati darajatan, dengan 700 derajat. Bayangin itu. Yang lebih fantastiknya lagi, ma baina darajataini masyiratun khamsami'ati amin. Dari satu derajat ke derajat yang lain itu punya jarak tempuh 500 tahun perjalanan. Bayangin itu. Itu satu derajat ke derajat yang lain. Ini orang yang berilmu memiliki 700 derajat. Udah luar biasa pokoknya. Itu yang pertama. Maka berkaitan ilmu itu dilihat, ditinjau dari sudut pandang manapun itu luar biasa. Sehingga sampai Imam Ali pernah pada satu saat beliau disuruh mempresentasikan antara keutamaan ilmu dan harta. Sampai banyak itu. Jadi ilmu itu lebih utama dari harta. Ilmu itu bisa menjaga si pemilik ilmu, sedangkan harta, orang yang punya harta harus menjaganya. Sampai sekian banyak orang yang bertanya sama Imam Ali berkaitan dengan keutamaan ilmu, itu keteteran. Beliau mampu menjawab. Sampai di endingnya, andai kata ada sekian lagi yang mau bertanya mengenai ini kepada saya siap akan jawab. Begitu. Yang luar biasanya. Terus berikutnya wal ibadatu. Jadi kebahagiaan yang utama dan pertama itu adalah ibadah. Tuh. Karena ibadah itu adalah, kalau definisinya ghayatul khudu' wala takunu illa lillah. Tuh. Jadi puncak pengabdian yang begitu luar biasa terhadap Allah adanya di dalam ibadah. Dan ibadah itu harus ya berdasarkan ilmu. Bahkan ibadah-ibadah itu nanti bisa mengantarkan orang kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi kalau ibadah kita udah bagus, udah cakep, itu jaminan kesejahteraan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Satu contoh aja, ada satu perkataan Imam Abu Lais As-Samarqandi itu. Ini berkaitan dengan ibadah. Man hafiza sab'a kalimatin fahuwa indallahi syarifun wa indal malaikati syarifun wa ghafarallahu lahu dzunubahu wa in kan misla dzabadil bahri
wa yajidu halawatat ta'ati wa takunu halatuhu wa mamatuhu khairan lahu. Jadi siapa saja yang dalam beribadahnya itu mampu memelihara 7 kalimat sederhana, maka orang tersebut akan mulia di hadapan Allah, terhormat di hadapan para malaikat, ya. Seluruh dosa-dosa kecilnya sebanyak buih di lautan akan memperoleh ampunan Allah, dan orang itu akan memperoleh kenikmatan, kelezatan saat beribadah, dan pada akhirnya hidup dan matinya menjadi pilihan terbaik bagi dia. Yang pertama kata beliau, pada saat mengawali aktivitas apapun, kalau itu baik, bagus, jangan pernah lupa dan sampai lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu ibadah. Jadi Bismillah itu kalau disiasatkan menjadi ibadah luar biasa. Terus selanjutnya warizqu minal halali, rezeki yang bersumber dari perkara yang halal, bil mata'imi wal malabisi, yang berkaitan dengan perkara-perkara yang kita makan, makanan, wal malabisi, dan berkaitan dengan perkara-perkara yang kita pakai, itu pakaian. Ana dari sini itu dari sumber asupan yang halal itu pengaruhnya luar biasa, ya, pengaruhnya luar biasa. Jadi sampai-sampai Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di dalam kitab Minhajus Sawi'nya itu menerangkan begitu luar biasa dan begitu pentingnya mengkonsumsi perkara yang halal. Sampai dalam Al-Quran, falyanzuril insanu ila ta'amih, tuh, sampai begitu ada ayatnya tuh. Nah, Habib bin Sabit dalam kitab beliau, man akalal halala ata'at jawarihuhu sya'a am aba, wa man akalal harama afsad jawarihuhu sya'a man sya'a am abah, itu begitu. Jadi siapa saja yang mengkonsumsi perkara-perkara yang halal, maka seluruh anggota tubuhnya itu akan dengan sendirinya bisa menjalankan ketaatan kepada Allah, mau dikepengenin atau enggak, udah jalan sendiri. Awas nih, kita lihat. Kalau andai kata anggota tubuh kita diajak ibadahnya itu susah, berat banget, kita perlu lihat makanan kita. Asal di situ begitu. Sehingga saya pernah dapat kisah, ini nyata. Waktu beliaunya masih hidup, ada di wilayah Jawa Tengah. Ini orang saking luar biasanya setiap malam mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu saat pagi-pagi ada seseorang mengetuk pintu rumahnya. Beliau dibawain makanan. Beliau tanpa berpikir panjang dan curiga makan, namanya dikasih makan. Apa yang terjadi di malamnya? Ternyata di malamnya beliau tidak mimpi bertemu Rasulullah. Sedih, gelisah, resah beliau. Sampai beliau berpikir apa penyebabnya ini. Akhirnya dia berprasangka, wah jangan-jangan makanan yang tadi pagi nih. Langsung keseketika itu juga dia korek bagian dalam perutnya, dia keluarkan itu. Makanya man akalal halala ata'at jawari'uhu sya'a am abah. Terus juga satu ketika pernah ada riwayat ruya anna Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ayyas Allah ta'ala ayyaj'alahu mustajabad da'wati. Suatu saat ada seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana caranya agar seluruh permohonanku, agar seluruh doaku dikabulkan dan diluluskan Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban Nabi? Ya Sa'ad, attib mat'amaka ay ta'amataka takun mustajabad da'wati. Wahai Sa'ad, kamu bagusin, kamu baikin asupan yang masuk ke dalam perutmu, maka dengan demikian doa kamu akan diijabah Allah. Ame pakaian gitu juga, karena ada keterangannya juga. Itu ame makanan, ame pakaian ada. Di sini dikatakan dalam sebuah hadis, man ishtara thawban bi asyrati darahima wa bi thamanihi dirhamu haramin lam yakbalillahu salatahu ma dama alaihi minhu syai'un. Tuh. Jika kita nih beli pakaian, kain atau apa saja yang kita gunakan buat ibadah, ternyata ada sekian rupiahnya dari harga yang kita beli, ada yang haram, maka selama itu masih nempel yang haram, maka selama itu juga ibadah kita enggak diterima. Makanya kalau orang-orang itu luar biasa banget. Sehingga saya punya salah satu guru itu, beliau pernah menjabat jadi anggota DPR RI pusat selama beberapa periode, hasil gajinya itu enggak dikasih keluarganya, saking ikhtiyatnya. Maka dikatakan di sini itu, wa rizqu minal halali fil mata'imi wal malabisi. Rizki dari sumber yang halal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang kita makan, wal malabisi, dan berkaitan dengan perkara-perkara yang kita pakai. Selanjutnya, wasyabru ala siddati. Ini masdar, karena masdar tidak punya zaman berarti ikut ini aja. Wasabru, dan senantiasa bersabar. Sabar paling susah, paling kagak enak. Ala syiddati, terhadap perkara-perkara yang enggak enak, rintangan-rintangan, perkara-perkara yang susah, perkara yang enggak enak. Syiddah itu masuk perkara yang kagak enak, perkara yang penuh dengan rintangan, perkara yang serba susah. Syiddah itu pengertiannya. Maka sabar itu kalimatnya tercetak dari 3 huruf, shad, ba, ra. Itu mengandung pengertian yang begitu luar biasa. Berarti orang yang sabar itu orang yang kapan saja, di mana aja, ya, dia bisa bertahan. Su'ilal Junaidu, telah ditanya Syekh Junaidi. Bisa dibaca qaddasa sirahu, bisa dibaca kuddisa sirruhu. Jadi satu ketika Syekh Junaid, semoga sir beliau Allah sucikan, anis sabri, beliau ditanya berkaitan dengan sabar, dengan sabar. Faqala, lantas beliau menjawab, apa itu sabar? Kata Imam Junaid, tajarral mirarata min ghairi ta'bisin, kata beliau. Atau tajarra'ul mirarata min ghairi ta'bisin. Tajarra'ul mirarata min ghairi ta'bisin, kamu merasakan pahitnya kehidupan yang berulang-ulang kali. Kayak kita nih, pahit manisnya hidup udah kita rasain semua, ya.
Jadi kamu merasakan pahitnya kehidupan berulang-ulang kali, min ghairi ta'bisin, tanpa bermuka cemberut. Abang Manyun nih. Jadi kalau andai kata kita dapat rintangan, dapat cobaan bertubi-tubi, enggak membuat raut muka kita berubah, itu sabar. Kalau andai kata lagi sumpek, apalagi lagi nggak punya duit, ketahuan ke muka kita? Ketahuan gitu? Pasti ketahuan tuh, susah kalau gitu. Maka ada satu imam itu, padahal beliau itu susah, beliau itu luar biasa tantangannya, hambatannya, tapi beliau berusaha berpenampilan, berparas muka, gembira terus. Wa qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan telah berkata Imam Ali bin Abi Thalib, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan muka beliau. Apa yang Imam Ali katakan, as-sabru minal imani bimanzilatir ra'si minal jasadi. Jadi kata beliau, as-sabru minal imani, adapun yang namanya sabar itu adalah sebahagian dari iman. Bimanzilatir ra'si minal jasadi, sama halnya atau kedudukannya kepala pada tubuh. Tuh. Jadi urgennya iman itu luar biasa, urgennya sabar itu luar biasa. Jadi laksana kepala kita sama tubuh. Kira-kira kalau andai kata tubuh nggak punya kepala gimana? Tuh. Nah sama akadnya sabar itu kayak begitu. Jadi orang bisa menjadi begitu luar biasa, bisa mencapai tingkat yang begitu luar biasa karena buah kesabaran. Bayangkan saja, dari sekian ribu nabi, puluhan ribu nabi, itu yang terpilih menjadi nabi yang sabar cuman yang disebut dengan ulul azmi, 5. Dari 5 itu dari sekian ribu, 5 itu kan luar biasa. Dari yang 5 masih dipilih juga 1, yaitu Nabi kita Muhammad. Bayangin itu, susah. Selanjutnya, wasyukru ala ni'mati, senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang kita peroleh. Syukur itu bukan hanya fasilitas materi, yang terpenting tuh syukur apa yang nempel di badan kita syukurin dulu tuh. Nih, kita punya akal, udahkah maksimal kita syukurin akal kita? Ya, kita pernah ngapalin sampai puyeng banget, sampai stres banget, begitu banyak hafalan sehingga kita lakukan itu sampai berjam-jam. Pernah nggak kira-kira? Nah artinya kalau seumur hidup itu belum kita coba, ini akal tidak akan berfungsi maksimal. Umpamanya ada 10 keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW. Bagi siapa saja yang hafal ini, maka orang tersebut akan aman ya, dari berbagai macam bentuk kejahatan, termasuk di dalamnya pencurian, pembegalan, kebakaran, dan mara bahaya lainnya.
Yang baitnya lam yahtali muqattun toha mutlaqan abadan. Tuh. Tuh. Aslan fi madaz zamani minhud dawabu falam tahrub wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura athru baulun fi syamsi dhu fatani. Sampai akhir itu hazil khasa'isa fahfazha takun aminan min syarrin narin wa surakin wa min mihani. Itu ada sekitar 5 bait 6 bait. Nah begitu juga kalau andai kata pernah kita lakukan itu secara maksimal, maka Allah akan pertahankan itu. Tapi kalau andai kata belum, ya udah begitu-gitu aja. Kalau udah dimaksimalkan Allah kasih. Begitu juga mate. Nih, mate sudah pernah dimaksimalkan sekian jam, sekian puluh jam kita gunakan buat yang positif, pasti ntar orang pertahankan tuh. Anak ulama katakan man syakkara ni'matallahi faqad qayyada bi aqalihi wa man kafaraha faqad ta'arrada li zawali. Siapa saja yang berusaha memaksimalkan organ-organ tubuh yang Allah berikan dengan cara dia bersyukur kepada Allah, maka insya Allah Allah akan pertahankan fungsinya itu secara permanen dalam waktu yang lama. Tapi sebaliknya, kalau andai kata diingkarin, gak disyukurin, cepet hilangnya. Contohnya ini kira-kira kalau kita sekarang disuruh ngapal, cepet apal apa lama? Ya karena dulunya gak pernah dimaksimalin. Ada orang yang makin tua, makin cakep hafalannya karena pernah dimaksimalin. Ada orang pemahamannya makin tua makin bagus karena pernah dimaksimalin pemahamannya. Lalu kita enggak. Jadi makanya makin mengkerut tuh. Hah? Ada di kitab di Kalumo itu di sarah kitab Bidayatul Hidayah Marokil Ubudiyah itu ada. Lam Yahtalim. Atau bagi yang pernah browsing itu di browsing tuh Hadi paham deh, ada alamnya. Itu manfaatnya luar biasa. Terus berikutnya wa syukrul abdi alal haqiqati innama huwa nutqul lisan wa iqrarul qalbi bi in'amillahi ta'ala. Ini pengertian syukur nih. Wa syukrul abdi alal haqiqati, syukur seorang hamba pada hakikatnya, innama huwa, hanyalah hamba itu ya. Jadi kalau dikatakan hakikatnya seorang hamba bersyukur gimana sih? Innama huwa, hanyalah hamba itu nutqul lisan, ngucapin tuh syukur dengan lisan, minimal baca alhamdulillah. Pamannya nih, kita pernah nggak pada saat kita pas ngapal cepet itu buru-buru ucapin alhamdulillah, semoga ini kamu pertahankan ya Allah, kamu pertahankan ya Allah. Pada saat kita bisa ngapa aja itu langsung dengan seketika ucapin alhamdulillah. Jadi karena alhamdulillah sama niatu ahrufin. Kalimat alhamdulillah itu tercetak terbentuk dari 8 huruf. Paman qalaha an safa'i qalbin istahaqqa ayyadkhulal jannah min ayyiha sya'ah. Siapa saja yang ketika mendapat nikmat apapun itu bentuknya, seketika dia baca alhamdulillah,
maka Allah akan bukakan. Lalu kalimat aslinya itu Allah bukan 8 pintu surga, karena kita masih di dunia. Allah akan bukakan 8 pintu kebaikan dan keutamaan. Jadi wa syukrul abdi alal haqiqah, syukur seorang hamba pada hakikatnya, innama huwa, hanyalah dia hamba itu nutqul lisan, ngucapin pakai mulutnya, lisannya, wa iqrarul qalbi, dan mantepin di hati, bi in'amillahi ta'ala, terhadap berbagai macam kenikmatan yang diperoleh dari Allah. Makanya kan dalam kitab satu kitab diajarkan, kalau kita baca apa saja bentuknya zikir itu pengertiannya sama pemahamannya dimasukin ke dalam hati. Seperti kita ngucapin alhamdulillah, itu segala puji bagi Allah, itu apa yang kita lagi rasain langsung diituin. Kita baca subhanallah, nah seluruh apa kesucian Allah langsung kita ituin, beriringan dengan kita baca subhanallah. Kalau kita baca astagfirullah, beriringan kita baca, ingat seluruh dosa dan kesalahan kita. Itu akan memberikan impact yang luar biasa. Tapi kalau kosong enggak. Berikutnya, wa ammal lati fil akhirati, adapun perkara-perkara, maksudnya perkara-perkara ini yang 5 tadi, kan 5 ada di dunia, 5 ada di akhirat. Wa ammal lati fil akhirati, adapun perkara-perkara yang berada di akhirat, fa innahu ya'tihil malakul mauti bi rahmati wa lutfi ay rib'i indan naz'ir ruhihi. Yang pertama, jadi kebahagiaan yang paling utama, malaikat maut mendatangi orang itu, mendatanginya birrahmati walutfi, dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut. Jadi di orang-orang tertentu itu malaikat maut itu justru enggak beringas, justru datangnya dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut. Yang dimaksud lutfi ay ribqi indan naz'ir ruhihi, maksudnya begitu lemah lembut saat menyabut nyawanya tuh orang, ruhnya tuh orang. Makanya tadi fungsinya tuh, kalau seluruh organ tubuh kita gunakan kepada yang positif dan kita niatin dengan bagus, nanti malaikat maut nggak mampu masuk ke dalam organ tubuh kita. Ada riwayat itu, satu ketika malaikat maut ditugasin untuk nyabut seorang hamba. Malaikat maut mencoba nyabut dari kakinya. Akhirnya malaikat maut nyerah. Ya Allah, aku tidak bisa masuk lewat kakinya, karena kakinya ini setiap malam ini dipakai buat ke majlisul ilmi. Saya nggak bisa. Akhirnya mau lewat tangannya, nggak bisa juga. Ya Allah, karena tangannya itu selalu buat nenteng kitab, nenteng Al-Quran, aku tidak mampu lewat situ. Lihat kupingnya, ya Allah, kupingnya seringan dipakai dengerin ceramah agama, buat dengerin yang bagus-bagus, aku juga tidak mampu lewat situ. Seluruh organ tubuh yang ada tidak mampu malaikat maut masuk. Lantas laporan, minta petunjuk sama Allah, bagaimana caranya ini ya Allah, biar aku bisa mencabut nyawa ruh hamba ini. Akhirnya kamu tulis namaku di lampiran kertas, lantas suruh baca. Pada saat dia baca, kamu masuk berbarengan, dia baca lapasku, itu masuklah. Kira-kira kalau modelnya kayak gitu sakit apa kagak? Dia nyari selak, dia nyari selak. Berikutnya, wathani, adapun perkara
yang kedua yang istimewa yang akan didapatkan orang yang tadi yang memiliki keutamaan luar biasa tuh, la yurawwi'uhu ay la yafza'uhu munkarun, lapas munkar bipatil kaf dengan dibaca fathah huruf kafnya, wa nakirun dan malaikat nakir bil qabri di kuburan. Jadi yang kedua, keutamaan kedua, la yurawwi'uhu ay la yafda'uhu munkarun wa nakirun bil qabri. Malaikat munkar nakir tidak membuat itu orang takut, tidak membuat orang itu kaget bil qabri di dalam kubur. Bal yu'nisuhu, bahkan begitu belas kasihannya malaikat munkar nakir sama itu orang. Nah, sehingga kan ada tuh perintah agar kita mendapat belas kasihan malaikat pada saat di dalam kubur, disunahin kita sholat sunnah hadiah. Kalau ada orang habis dikuburin tadi siang, malamnya habis maghrib sholatin, disebut sholat li unsil mayit. Sholatnya 2 rakaat, usolli sunnata li unsil mayiti rakaataini mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Habis gitu baca Fatihah, habis baca Fatihah baca surat At-Takatsur, habis gitu baca surat Al-Ikhlas 11 kali. Rakaat keduanya begitu juga. Nah, cuman ntar habis salam baca Allahumma inni sholaitu hazis sholah. Kalau kita artikan, ya Allah, salat yang aku jalanin ini pahalanya buat si fulan, biar disampein. Pakai bahasa Indonesia aja kalau gitu. Nah, kalau ada orang yang ngamalin itu, maka sejak itu juga ribuan malaikat datang dengan membawa cahaya dan hidayah untuk selalu nemenin dan nerang itu kubur sampai hari kiamat. Wal maji'ul malaki indal qabdi laisa minal akhirah bal minad dunya. Adapun datangnya malaikat saat menyambut nyawa itu laisa minal akhirah, sebenarnya bukan urusan akhirat, ya. Bal minad dunya, bahkan itu masih urusan dunia. Kan malaikat maut nyabut ruh orang masih di dunia. Kenapa? Ini termasuk kategori bagian akhirat. Bagaimana jawabannya? Wa kaza, begitu juga laisa bil akhirah, bukan termasuk akhirat. Tuh. Wa kaza ay laisa minal akhirah. Tuh, marji' domirnya ke situ. Al mayyitu fil qabri, keberadaan mayit dalam kubur itu bukan urusan akhirat juga, bukan. Fa innal qabra yuqalu lahu barzakhun. Mana yang namanya kuburan itu juga disebut itu kuburan barzah, alam barzah. Adik lagi. Lamma kanal waqtul mauti yaqrabu minal ahwalil akhirah yuqalu lahul akhirah. Karena pada waktu kematian, ya, itu semua perkara-perkara itu merupakan huru haraknya, ya, huru haraknya akhirat. Ada terkaitannya tuh. Pas nih, jika orang mau meninggal dunia, dia merupakan penghuni surga, tanda-tandanya udah ada. Jika dia penghuni neraka, tanda-tandanya juga ada.
dan malaikat yang menyambutnya itu berpenampilan beda-beda. Kalau dia merupakan penduduk surga, penampilannya luar biasa, enak sama dia. Tapi kalau andai kata penghuni neraka, udah luar biasa. Jadi mulai dari situ udah ketahuan. Maka nanti ada ciri-ciri orang mati bagus dan tidak. Fakullu ma qaraba syai'an yu'ta hukmahu. Setiap perkara yang mendekati sesuatu, maka hukum sesuatu itu dikasih ke yang dekat. Jadi kalau andai kata mau meninggal dan kubur itu dekatnya ke akhirat, maka termasuk kategori akhirat gitu. Wassalisu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mari sama-sama kita baca doa majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Haji Nurzain Alam SAG atas apa yang beliau sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah